Perlu diingat sedikit, mubham ini bukan hukum hadis. Mubham ini adalah bayan sifat hadis, sifat sanad, sifat hadis. Kalau soal hukum hadis ada 3, sahih, hasan, dhaif. Sedangkan hukum hadis ini telah lewat. Setelah pembahasan hadis lemah, hadis dhaif, selesai masalah hukum hadis. Sedangkan hadis mubham ini termasuk dalam sifat hadis, sifat sanad. Maka di sini akan dibahas tentang sifat hadis, bayan sifat hadis. Maka mubham ini adalah sifat hadis, bukan hukum hadis. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Wa minal mubhami ibnu fulanin ghairu musamma mithaluhu ma rawahu ashabu sunanil arba'ati min hadithi Yazid bin Syaiban qala atana ibnu Mirba' al-Ansari wa nahnu na'rifuhu faqala inni rasulillahi ilaikum yaqulu lakum qifu ala masajidikum al-haditha wa mirba'un bikasri mimi fara'u sakinatun fa muwahadatun maftuhatun fa ainun muhmalatun qila ismuhu Yazidun wa qila Yazid wa qila Abdullah wa min dzalika amul fulanin mithaluhu ma rawahu Nasa'i min riwayati Ali bin Yahya bin Khalad an abihi an ammi lahu badriyu fil hadisinil musiu salatahi al-amul mubhamu Rifa'ah bin Rafi' kama sumia fi Abi Daud wa min dzalika ammatu fulanin mithaluhu marawahun Nasa'i aidan min riwayati Husaini bin Mihsan an ammatillahu anaha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam laha hajatu al haditha ismu ammatihi Asma. Dan sebahagian dari contoh-contoh mubham, yaitu hadis mubham, itulah kata Ibnu Fulan yang tiada dinamakan, tiada disebutkan nama, ianya Ibnu Fulan. Bermula contohnya Ibnu Fulan, itulah ma yang telah meriwayat dianya ma oleh ashab sunan yang 4 daripada hadis Yazid bin Syaiban. Qala berkata ianya Yazid, datang akan kami oleh Ibnu Mirba' al-Ansari. Padahal bermula kami itu mengenal ianya kami akan dianya Ibnu Mirba'. Faqala maka berkata ianya Ibnu Mirba', ini sesungguh aku itu utusan Rasulullah ilaikum kepada kalian. Hal kada Rasul bersabda ianya Rasul lakum bagi kalian, qifu tetaplah kalian di atas manasik kalian. Al hadisa
sempurnakanlah atau lihatkanlah akan kesempurnaannya hadis. Bermula kata mirba itu dibaca dengan kasrah mim, maka ra yang sakin, maka ba yang titik, ba yang mauhidah, iaitu yang titik satu yang dipatahkan, maka in yang mumalah yang tiada titik. Qila dikatakan orang, bermula namanya Ibnu Mirba itu Yazid. Waqila dan dikatakan orang itu Zaid. Waqila dikatakan orang itu Abdullah. Dan sabit dari sebahagian dari demikian lagi itu kata amu fulan, paman si fulan. Mitaluhu dan bermula contohnya amu fulan itulah ma yang telah meriwayat ianya ma oleh Nasai daripada riwayat Ali bin Yahya bin Khalid yang diambil dari ayahnya Khalid. Ayahnya mengambil daripada paman, sabit baginya paman itu ahli Badar. Pada hadis orang yang buruk salatnya si Masi'i aladi yang buruk akan salatnya aladi. Bermula paman ammu yang mubaham itulah Rifa'ah bin Rafi, sebagaimana ma yang telah dinamakan orang ianya ma pada Abi Daud. Wa min zalika dan sabit dari sebahagian daripada demikian itu kata ammatu fulan. Bermula misalnya demikian atau misalnya ammatu fulan ini secara takwil dhamir itu ma yang meriwayat ianya ma oleh Nasai aidan pula dari riwayat Husaini bin Mihsan yang diambil daripada bibi lahu baginya Mihsan. Adalah bahawa sesungguh ianya Amatin yaitu bibinya Mihsan itu mendatangi ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai baginya Amatin atau Amat iaitu bibinya Mihsan itu ada hajat. Al-hadisah sempurnakan oleh kalian akannya hadis. Bermula namanya bibinya Mihsan itu Asma. Lanjut dari hadis mubham. Sebelum kita jelaskan matan wa minal mubham, terlebih dahulu kita ulang dulu tentang pengertian hadis mubham. Hadis mubham adalah sirawinya tidak disebutkan nama pada hadis atau pada sanad hadis, yaitu hadis-hadis yang perawi yang ada pada hadis tersebut tidak disebutkan namanya. Sirawi iaitu perawi yang ada pada hadis mubham tidak disebutkan namanya. Makanya ini yang dimaksud hadis mubham. Mubham tentang sirawil. Mubham diri sirawil. Boleh mubham tidak disebutkan. Maksud mubhamnya iaitu nama sirawi tidak disebutkan. Nama sirawi tidak disebutkan. Boleh terjadi tidak disebutkan nama sirawi pada diri hadis, boleh pada sanad hadis. Wa min mubham, sebahagian dari contoh hadis mubham, yaitu sebahagian lagi dari ibham, yaitu mubham yaitu ibnu fulan, kata ibnu fulan. Contoh ini kata-kata ibnu fulan.
riwayat Ibnu Fulan. Ibnu Fulan yang tidak disebutkan namanya. Fulan nanti akan ada namanya, tapi ibnunya, anak si Fulan, tidak disebutkan nama anak si Fulan itu nama siapa namanya, tidak disebutkan namanya. Maka terjadilah mubham. Karena tidak disebutkan anaknya, namanya siapa. Karena tidak disebutkan namanya, terjadilah mubham. Maka inilah yang dimaksud hadis mubham. Si rawi tidak disebutkan namanya. Jelas? Ini termasuk, contoh ini termasuk matan hadis. Si rawi tidak disebutkan nama pada hadis. Bukan sanad ini, pada hadis. Contohnya yaitu hadis riwayat ashab sunan yang 4. Sunan yang 4, maksud sunan yang 4 di sini yang bukan Imam Bukhari dan yang bukan Imam Muslim. 4 orang. Kalau sunan yang 4 ini tidak terhitung Bukhari dan Muslim. Kalau sunan yang 6, maka termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim. Berarti kalau sunan yang 4, pertama Abu Dawud, kedua Tirmizi, ketiga Nasai, keempat Ibnu Majah. Ini 4 orang dinamakan ashab sunan yang 4. Pengarang kitab sunan yang 4 yang dinamakan. Jadi yaitu hadis mereka dari jalur Yazid bin Syaiban. Daripada hadis Yazid bin Syaiban. Yazid berkata seperti ini, berkata, Ibnu Mirba Al-Ansari mendatangi kami, sedangkan kami mengenal dia. Mengenal, ini maksud mengenal. Mereka Yazid mengetahui tentang dirinya, namanya, bahkan ayahnya. Jadi kata Yazid, pada satu hari Ibnu Mirba datang kepada kami mengenal dia. Faqala, dia berkata, sesungguh aku adalah utusan Rasulullah kepada kalian. Hal kata Rasul bersabda, kata Ibnu Mirba, saya adalah utusan Rasul kepada kalian. Rasul bersabda kepada kalian, qifu ala masajidikum, tetaplah kalian di atas manasik kalian. Al-hadis, kesempurnaannya hadis ada dalam sunan yang 4, yaitu dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Terdapat kesempurnaan hadisnya. Lihat aja di dalam kitab-kitab Sunan yang 4, yaitu Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Yang perlu kita perhatikan di sini, yang menjadi mubhamnya Ibnu Mirba. Ibnu Mirba tidak disebutkan namanya. Siapa nama Ibnu Mirba di sini? Maka pada matan hadis di sini, yaitu pada hadis ini terjadi mubham sirawin. Terjadi mubham sirawin. Karena sirawin di sini tidak disebutkan namanya, yaitu Ibnu Mirba. Namanya tidak disebutkan, cuma disebutkan anak Mirba. Sedangkan nama anak Mirba tidak disebutkan. Inilah yang dimaksud mubham. Inilah yang dimaksud mubham. Ini salah satu contoh hadis mubham. Karena hadis mubham, nama si rawin, baik lelaki atau perempuan, tidak disebutkan pada hadis dan pada sanad. Kalau ini pada hadis, pada matan hadis tidak disebutkan nama si rawi, maka ini terjadi mubham. Karena tidak jelas namanya siapa, karena tidak disebutkan namanya, itulah mubham, tidak jelas. Kata Mirba
dibaca dengan kasrah mim, mir. Kemudian ra yang sakin, mir. Kemudian ba yang difathahkan, mirba. Kemudian dengan ain yang tiada titik, ain yang tiada titik, maka mirba. Dibaca itu mirba. Mirba. Qila, nama anak Mirba ini adalah Yazid atas satu pendapat. Menurut satu pendapat, Ibnu Mirba ini namanya Yazid. Ada satu pendapat, nama anak Mirba ini adalah Zaid. Ada pendapat namanya Abdullah. Sedangkan dalam hadis disebutkan Ibnu Mirba. Karena disebut kata Ibnu Mirba, tidak disebutkan namanya, maka itulah mubham. Berarti hadis ini, hadis qifu ala masajidikum, ini hadis mubham. Hadis mubham. Jelas? Sifat hadis tersebut mubham. Kalau hukum hadis tersebut, coba lihat dalam sanan-sanan yang 4. Coba lihat dalam sanan 4, sahih atau hasan atau dhaif. Kalau sifatnya yaitu hadis mubham, karena tidak disebutkan nama si rawi. Jelas kan? Kemudian wa min dalika, setengah daripada demikian mubham lagi, contohnya yaitu kata-kata ammu fulan, paman si fulan. Contohnya yaitu hadis yang diriwayat oleh Nasai juga. Contohnya hadis yang diriwayat oleh Nasai dari jalur riwayat Ali bin Yahya bin Khalad, beliau daripada ayahnya daripada paman ayahnya yaitu ahli Badar. Pada hadis Al-Masih Salatahi. Di sini yang terjadi kata mubhamnya yaitu amu, paman ayah Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid mengambil daripada ayahnya, sedangkan ayahnya mengambil daripada paman. Ini kata paman tidak disebutkan nama. Karena tidak disebutkan nama, maka terjadilah mubham. Mubham. Yang dimaksud mubham adalah nama si rawi tidak disebutkan pada hadis atau pada sanad, baik si rawi tersebut lelaki atau perempuan. Hadis-hadis ma fihi rawi la yusam, itu definisinya. Hadis yang ada pada hadis tersebut si rawi yang tidak disebutkan namanya. Itu definisi hadis mubham. Maka di sini yang disebutkan kata ami. Tidak disebutkan namanya, siapa namanya. Jelas. Namun menurut keterangan nama ami di sini, ami ini ialah Rifa'ah bin Rafi, sebagaimana yang disebutkan pada hadis, sebagaimana namanya disebutkan pada hadis Abi Daud. Maka kalau nama Ami di sini yaitu Rifa'ah bin Nafi, Rifa'ah bin Nafi. Tapi di dalam hadis, pada hadis yaitu namanya tidak disebutkan, yaitu Ami, Ami lahu Badari. Maka di sini terjadi mubham. Kemudian contoh lagi, sebahagian lagi yaitu amatun. Kalau amu yaitu paman yaitu adik dari ayah atau abang ayah. Wa min dalika, sebahagian dari contoh
mubaham lagi, iaitu amatun, ini bibi, ini perempuan. Amatu fulan, ini contohnya amatu fulan. Ini kata amatu fulan. Contohnya yaitu hadis yang diriwayat oleh Nasa'i pula dari jalur riwayat Husaini bin Mihsan. Husaini bin Mihsan mengambil hadis dari Ammah, itu bibinya. Hadisnya yaitu annaha, bibinya mendatangi Rasul karena ada satu hajat. Kesempurnaan hadis, berarti carilah dalam kitab Nasa'i. Kesempurnaan hadisnya ada dalam kitab Nasa'i. Di sini yang perlu kita ketahui, kata Ammah ini mubaham karena tidak disebutkan namanya. Yang dimaksud hadis mubaham adalah makana mafihi rawin la yusam, lam yusam. Hadis-hadis yang ada pada hadis tersebut, si perawi yang tidak disebutkan namanya atau tidak ditentukan, si perawi tersebut tidak ditentukan namanya. Maka di sini disebutkan kata Ammah, berarti di sini terjadi mubaham. Maka sifat hadis ini, hadis annaha atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam laha hajatun, ini adalah hadis mubaham. Sifat hadis ini adalah mubaham karena si rawinya tidak disebutkan nama. Yang mana si rawinya di sini an amati, bibi baginya si Mihsan. Ismuhu, kalau nama amatihi, nama bibinya Asma. Kalau namanya Asma, nama bibinya Asma. Tapi dalam sanad hadis tidak disebutkan, atau dalam hadis tidak disebutkan namanya. Tapi namanya adalah Asma. Menurut keterangan namanya Asma. Tapi di dalam hadis tidak disebutkan kata Asma, tidak disebutkan nama Asma. Yang disebutkan amati. Berarti kata amati ini mubaham. Maka hadis ini adalah hadis mubaham. Jelas? Hadis ini hadis mubaham. Kalau hukumnya lihat aja dalam kitab Nasa'i. Kita harus kalau menghukumkan hadis ini apakah sahih atau hasan atau dhaif, ini harus kita lihatkan dulu sanadnya. Kalau sanadnya bersambung dan adil dan terdabit, maka ini hadisnya hadis sahih. Biasanya kalau Nasa'i pasti, kalau hadis sahih dari Nasa'i pasti ada syarat-syarat Bukhari Muslim, maka terjadilah hadis sahih. Tapi kalau sifat hadis di sini, sifat hadis ini adalah mubaham. Karena ini di sini adalah masih sambungan pembahasan sifat-sifat hadis. Min haitsu sifat. Hadis yang ke-12. Hadis ini hadis mubaham. Jelas? 3 tu kamu ulang surah. Ini ingat. Nyo kelanjutan dari penyata sifat sanad, sifat hadis, mata hadis. Karena menyo masalah hukum hadis, nya kalewat hukum hadis sahih, hasan, dhaif, nya kalewat. Nyo kon katrip kadang tamong dalam pembahasan tentang sifat hadis, membayangkan sifat keduanya, sifat hadis, sifat sanad. Maka salah satu itu hadis mubaham. Hadis mubaham. Mubahamnya adalah sifat sifat sanad, sifat matan. Maka tak tepu sifat matan, tak tepu sifat sanad, nyata kalau sirawin di. Karena yang gekun hadis mubaham, adalah ma bihi rawin lam yusam.
Hadis-hadis yang hadis tersebut sirawin. Sirawin ini tidak disebutkan namanya. Kalau sirawin ini, sirawin yang tidak disebutkan namanya pada sanad, maka sifatnya yaitu menamakan sanad. Nah, mubahamnya mubaham sanad. Kalau sirawin yang tidak disebutkan namanya pada matan hadis, nah ini mubahamnya mubaham hadis, yaitu mubaham matan hadis. Kamu kan? Maka nyo gebuhnan sifat hadis, sifat sanad kena pelahnya, kena pelah tipe sanad secara tipe punya masalah hukum hadis kali daripada ku. Habis masalah hadis lemah, yang habis masalah hukum hadis. Begitu habis masalah hadis lemah, yang habis hukum hadis. Maka kita mau tentang tipe hadis tu bayan tipe hadis, tipe sanad. Kata contoh tabah mubaham. Ibnu fulan, kata ibnu fulan. Ibnu negaju, ibnu fulan. Halal sebut nama. Lagi hadis Ibnu Abbas, halal sebut nama. Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, halal sebut nama. Ibnu fulan, halal sebut nama. Ibnu fulan yang halal sebut nama. Yang termasuk hadis mubaham. Termasuk hadis mubaham. Contoh ni lagi contoh ni. Contoh lagi hadis yang diriwayat di ashab sunan yang put. Nya sunan yang put Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Menyo sunan yang 6 nyan idamong Imam Bukhari, idamong Imam Muslim. Maka 6 ro aku tawang. Kamu kan nyebut ro berarti yang kon Imam Bukhari, yang kon Imam Muslim yang meriwayat hadis ini. Coba perhatikan. Nibak jadul panai tema riwayat hadis li ashab sunan yang put dari riwayat dari hadis Yazid bin Saiban. Yazid bin Saiban berkata ia Adana Ibnu Mirbah Al-Ansari. Bak tabahuro Ibnu Mirbah gejak bak kamu. Ibnu Mirbah Al-Ansari gejak bak kamu. Kamu duri wa nahnu na'rifuhu. Kamu duri anak Mirbah ni kamu duri. Faqala Ibnu Mirbah berkata ini Rasul lun adalah utusan Nabi kepada Wa'ron. Dan Rasul bersabda kepada Wa'ron, qifu ala masajidikum. Tetaplah kalian di atas masajidkum, iaitu di atas manasik kamu. Jadi yang boleh tetap kalau dino mubaham ni ada Ibnu Mirbah. Kata Ibnu Mirbah, hana kesebut nama ya. Anak Mirbah Nabi tu. Kau hana pegang nama dah kan? Bak hana sebut nama, yang punya ke mubaham. Karena yang ke hadis mubaham tiba. Hadis-hadis yang bak hadisnya nasirawin, yaitu yang hana disebutkan nanti. Sirawin yang hana disebutkan nam. Perawi yang hana disebutkan nam. Baik anak agam, baik anak inam. Bak hadis dan bak sana. Menyonyo bak hadis, bak mentah hadis. Kamu kan? Yang bak sana. Betul. Dan harus ingat tabah kaedah apa? Menyo ibham bak sanad, nyo hadis ketulak. Menyo ibham bak matan, hadis hana ketulak. Nya harus diingat tapi ya. Kamu kan? Karena nyo membaham bak sanad bahaya kan tu. Contoh mubaham tanah itu bak amu umpak wiyo tu. Kamu kan? Nyo dah boleh. Berarti Ibnu Mirbah nyo mubaham. Mubaham. Bak hadis mubaham. Hadis mubaham. Kamu kan? Karena hana disebut nah. Artinya hana disebut nah hadis mubaham mana pak? Hana disebut nah sirawin. Nama sirawin hana disebutnya hadis mubaham. Karena hadis mubaham hadis yang nama sirawin hana disebutlah hadisnya. Hana disebut.
Kamu orang. Lagi ada Ibnu Mirbah ada sebut nan. Kata Mirbah dah baca dengan kasrah mim. Alihnya dengan ra yang sukun, ra'u. Ra yang sukun. Kamu orang dengan kasrah mim, maka ra yang sukun, maka ba yang patah, kemudian berarti in yang hana titik, konrin ain yang hana titik. Beka ismuhu Yazid, waqila Zaid, waqila Abdullah. Tunan anak Mirbahnya. Tabuh pendapat nanggotnya Yazid. Tabuh pendapat anak Mirbahnya nanggotnya Zaid. Tabuh pendapat Abdullah. Ini khilaf pendapat tentang nama dia. Yang paling pegah ini Ibnu Mirbah nyat yang mubaham. Tak jelas? Terdapat bab hadis, itu bab matan. Bab matan hadis. Sebahagian dah kita kalanya bab sanad tukon. Ada kalanya wa min zalika. Sebahagian daripada demikian mubaham dah iaitu ammu pulang. Contoh di hadis yang diriwayat di Nasa'i dari jalur riwayat di Ali bin Yahya bin Khalad. Yahya bin Khalad gecok daripada ayahnya, kemudian ayahnya gecok daripada pamannya ahli Badar. Lahu Badar. Nyan gelar paman dulu. Pada hadis al-masi saladahi, orang yang buruk salat je sebelum. Orang yang hanagat salat, orang yang buruk salatnya. Yang paling pegah itu amunya. Nyo berarti contoh mubaham sanad no. Amu no ke di mana tu? Ali bin Yahya bin Khalid gecok hadis daripada ayah daripada paman. Nyo berarti sanad yang terjadi mubaham. Ami. Sanad yang terjadi mubaham. Menyatakanlah nama aminyo Rifa'ah bin Nafi. Lagi yang tersebut bab hadis Abi Daud yang kali dinamakan atau yang kali disebut yang kali disebutkan bab hadis Abi Daud. Berarti nama amunyo adalah Rifa'ah bin Nafi. Yang boleh kita target kita nyo adalah hadisnya adalah contoh hadis mubaham bab sanad. Mubaham itu kata ami. Aminyo kau hanya sebutkan nama. Maka kau cocok lagi ta'rif hadis mubaham. Kibat ta'rif hadis mubaham. Ma bihi rawin lam yusam. Itulah. Wa min zalika, sebahagian daripada demikian lo, contoh lain lo, amatu fulan, kata amatu fulan. Contoh ji hadis riwayat Nasa'i si. Lagi ada likut ke riwayat Nasa'i, Nasa'i si. Kamu kan? Dari jalur Husain bin Mihsan daripada ammahnya. Daripada bibinya. Jadi Husain bin Mihsan geriwayat hadis dari ammah, iaitu daripada bibinya. Hadisnya iaitu beliau iaitu ammah bibinya mendatangi Rasul. Sedangkan beliau ada keperluan, ada hajat. Ada hajat kepada Rasul. Mendatangi Rasul kerana ada hajat. Hadis ini amati. Di sini terjadi mubaham. Terjadi mubaham ammah. Yang mubaham. Kata ammahnya mubaham. Kerana hanya tersebut nan. Menyatakan nan godnya asma. Berarti bibi
Mihsan adalah asma. Cuma bak sanad hadis hanya disebut kata nama hanya disebut. Yang disebut amah, paman, bibi. Yang disebut bibi. Berarti no termasuk hadis mubham. Berarti hadisnya disifatkan mubham. Karena nama si rawin tidak disebutkan bak sanad hadisnya. Kamu orang kaji nama baik-baik. Apa contoh dek habis. Pokoknya ingat yang kekun hadis mubham kiba. Taulah ulang bagi gak mumpung. Ma bihi rawin la yusam. Kiba maksudnya? Nak si rawinnya hanya disebutkan nama. Bayi agam, bayi ino. Empat hanya disebutkan nama. Bak hadis. Yang bak hadisnya maksudnya bak mata hadis. Dan juga hanya disebutkan nama bak sanad hadis. Kamu orang menyebab sanad yang kita waktu contoh. Menyebab sanad yang kita contoh. Karena ikut ipak di dalam neraka. Neraka. Syarah hanya gupegak contoh bak sanad. Cuma yang gupegak contoh bak contoh amu. Contoh amu mana kena? Yang contohnya mubham sanad. Contoh amu yang hadis masi'i saladahi. Yang bak hadisnya. Yang contohnya contoh mubham sanad. Maka harus diingat sebuah kaedah mubham sanad maka hadis ditolak. Mubham ba hadis maka hadis hanya ditolak. Kamu orang makaji pelai makaji kegunaan dalam rono tak tepu ilmu hadis mubham yang kena pelai ji. Lebih-lebih lagi menyebut tentang mubham sanad. Sebab mubham sanad hadis ditolak. Pelai tak tepu. Tentang mubham puji yang mubham kipa cara mubham. Tu kipa mubham. Iaitu nama si rawin ada disebutkan. Sehingga dia kata tepu. Kamu dah begitu ya umno hadisnya hadis ditolak. Hadis hanya terima. Jadi ingat sabak kegunaan untuk tepu ilmu hadis mubham. Kamu orang hanya kaji dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.